Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan 79 yang membawa kepada kita semua untuk terus mengalami suatu pembaharuan di dalam 365 hari yang mengubahkan. Puji Tuhan. Renungan 79 saat ini telah sampai pada kitab 2 Korintus pasal yang kelima. Bapak Ibu Saudara dapat membaca di dalam ayat yang ke-11 sampai 21. Namun sebagai ayat pokok, kami akan bacakan pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Untuk tema dalam renungan pada saat ini, kami berikan judul Ciptaan Baru. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GPDI LSAD Magelang yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar, merenungkan, mempelajari apa yang menjadi pesan daripada Rasul Paulus kepada kita melalui firman Tuhan, dengan menggunakan OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Observasinya, dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Tuhan di Korintus, Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap orang yang sudah ada di dalam Tuhan atau di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, disebut atau adalah ciptaan baru. Karena itu mereka harus menanggalkan yang lama, sebab yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Ketika Tuhan menciptakan manusia, semua dijadikannya itu sungguh baik dalam Kejadian 1 ayat 31. Namun ketika manusia Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia telah menjadi dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Sehingga mengakibatkan kepada manusia cenderung untuk melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang jahat di mata Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan memikirkan segala sesuatunya itu untuk kepentingannya sendiri, untuk keuntungannya diri sendiri, untuk kesenangannya sendiri, dan melalaikan perintah atau firman Tuhan. Dan agar manusia itu dapat kembali sebagaimana rencana Allah semula, maka perlu dicipta ulang menjadi ciptaan yang baru, yang berbeda dengan ciptaan yang sudah terdahulu. Sebagai ciptaan yang baru, maka Allah akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita, di dalam batin manusia. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita, tubuh manusia, hati yang keras dan diberikan hati yang taat. Yeskiel 36 ayat 26. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari dosa kenajisan, sehingga
tidak lagi hidup seperti saat sebelum mengenal Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan Roh-Nya yang kudus, diam, tinggal di dalam batin kita, batin manusia, supaya kita, manusia, itu dimampukan untuk hidup menurut segala ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Yeskiel 36 ayat 27. Siapapun yang percaya dan ada atau beriman pada Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang, dan Tuhanlah yang membuat kita menjadi baru. Dan semuanya itu berasal daripada Allah. Interpretasinya, menjadi ciptaan baru berarti menjalani kehidupan yang berorientasi pada Kristus Yesus dan bukan pada dirinya sendiri. Menjadi ciptaan baru sama dengan lahir baru dan harus mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya. Menjadi ciptaan baru tidak lagi menjadi hamba dosa atau mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Menjadi ciptaan baru adalah menjadi milik Kristus karena kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui penebusannya di kayu salib oleh kematian dan kebangkitannya. Yang semuanya itu datang dari pihak atau dari inisiatifnya Allah sendiri. Dan inisiatif Allah selalu baik, selalu menjadi kekuatan, menjadi pedoman dari setiap kehidupan umat manusia. Seandainya Allah tidak berinisiatif atau tidak melakukan apa-apa kepada manusia yang berdosa ini, maka kita umat-umat manusia akan semakin jatuh dan semakin jauh dari Allah dan tetap berada di dalam posisi orang-orang yang berdosa. Karena Allah yang Maha Kudus dan kita orang berdosa tidak dapat menghampiri Allah. Karena yang suci tidak dapat bersatu dengan yang cemar atau yang benar bersatu dengan yang berdosa. Harapan atau kerinduan Allah terhadap umat manusia untuk kembali kepada Tuhan, kepada Allah, selalu dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mengutus banyak para nabi-nabinya untuk mengembalikan umat manusia kepada Tuhan, memulihkan manusia, keadaan manusia, supaya mereka kembali pulih kembali sebagaimana rencananya. Dan yang terakhir, Tuhan Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru pendamai antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah melalui karya salibnya. Tanpa pengorbanan darah Yesus Kristus di kayu salib, tidak akan ada pendamaian. Tidak akan ada penebusan. Dan hanya oleh Kristus Yesus serta di dalam Kristus Yesus, Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dia, Yesus Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dosa pelanggaran kita diperhitungkan sebagai dosa atau dan pelanggaran Kristus. Dan kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Aplikasinya, kalau kita melihat judul perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab di pasal yang kelima, ayat ke-11 sampai 21, di situ dituliskan pelayanan untuk
pendamaian. Ya. Allah telah mendamaikan dirinya dengan kita umat manusia oleh kematian dan kebangkitan Kristus Yesus anaknya. Sehingga kita telah diperdamaikan dengan Allah menjadi ciptaan baru yang menjadikan perubahan dalam setiap kehidupan kita oleh pembaharuan budi untuk hidup mengenakan pikiran, perasaan yang ada pada Kristus serta melakukan seperti yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Ya. Sebab ada tertulis, barang siapa ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita sebagai ciptaan baru yang sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus, dan dalam Yesus Kristus kita dipercaya dan diutus untuk meneruskan pendamaian itu kepada sesama kita yang belum diperdamaikan kepada Allah, yaitu melalui iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Setiap orang yang telah diperdamaikan kepada Allah membagikan pendamaian itu dengan menjadi pelayan pendamaian dan mewartakan pendamaian itu kepada orang lain yang belum diperdamaikan dengan Allah dan belum menerima pendamaian Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu dengan membawa orang yang belum percaya untuk percaya atau beriman kepada Yesus, dan membawa Yesus kepada orang yang belum percaya kepada Yesus agar menjadi percaya kepada Yesus. Di dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bukti bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru dan sudah menjalankan tugas pelayanan pendamaian adalah ketika kita hidup menjadi kesaksian, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, demikian firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GPDI LSAD Magelang yang telah dengan setia mengikuti renungan 79 pada hari ini. Dan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan menyampaikan kesaksian oleh karena pertolongan Tuhan dan atau yang memerlukan bantuan doa untuk segala keperluan, dapat menghubungi chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kehadapan hadirat Engkau Tuhan, oleh karena iman percaya kami kepada Engkau. Engkau telah menjadikan kami ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, sehingga kami boleh senantiasa hidup benar di hadapan Engkau, sudah dilahirkan baru dan menjadi manusia baru yang dapat kami pakai bersaksi, mempermuliakan nama Engkau, mengenalkan Engkau kepada setiap orang yang belum percaya kepada Engkau, supaya mereka mengenal kepada Engkau dan memiliki damai sejahtera yang daripada Engkau. Biar pendamaian itu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami umat manusia, yang senantiasa membawa damai-Mu Tuhan kepada setiap orang yang belum percaya kepada Engkau, sehingga semua orang umat manusia ini diperdamaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, beroleh keselamatan dan menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kiranya Jemaat GPDI LSAD Magelang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.